Anak senja sendiri adalah sebuah sebutan bagi para penikmat musik indie yang meromantisasi segala perilakunya dan kata-kata puitis yang estetik. Musik indie sendiri merupakan sebuah musik independen yang tidak terikat sebuah label musik besar. Lirik lagu dan musik ini berciri khas akan kepuitisannya. Kayak contohnya tuh kayak mungkin anak-anak sekarang tuh lebih suka kayak ini 420 gitu kan, yang dimana dia ada lagu yang fenomenal gitu kan, itu Zona Nyaman. Terus ada Panturas tuh yang judulnya, yang saya tahu sih karena jujur saya nggak terlalu suka musiknya Panturas, mungkin nggak cocok dengan selera musik saya gitu. Tapi yang saya tahu tuh Gurita Kota kalau nggak salah, yang Gurita Kota kayak gitu. Terus ada The Fish yang apa ya, The Fish tuh? Ya lupa gue judulnya tuh. Cuman saya tahu itu The Fish, cuman nggak tahu lagu-lagunya apa. Nah, kembali ke topik nih. Anak senja sendiri juga memiliki selera musik dengan genre folk dan juga tentu indie folk. Dari musik folk ini yang kadang bernuansa akustik ini kerap kali memasuk kata senja, baik dalam lirik maupun judulnya. Lagu seperti Diskusi Senja dari 420 dan juga Nona Senja karya Fiersa Besari menjadi salah satu contohnya. Kata senja yang marak dipakai pada lagu-lagu tersebut membuat para penggambarnya semakin gandrung dengan kata tersebut. Waktu pergolakan saat siang dan malam tersebut membuat kebiasaan para penggambarnya untuk upload berbagai momen kala senja dengan lirik lagu-lagu indie favorit mereka. Dalam kehidupannya nih, beberapa orang memiliki beberapa ciri khas dengan golongan tertentu. Anak Jaksel tuh yang lagi masih hits ya, Jaksel dengan bahasa Indonesia Inggrisnya yang gaul gitu dan gaya metropolitannya. Jamet dengan gaya rambut norak dan tarian anehnya. Jamet ya, Jawa metal. Aduh, itu entah dari mana gitu apa istilah itu ya. Dan wibu dengan outfit tertutup dan poster waifu di kamarnya. Waduh, poster waifu. Begitu juga anak senja atau indie ini memiliki ciri khas tertentu. Berikut beberapa ciri khas dengan yang saya temukan nih pada anak senja. Yang pertama nih, selera musik. Seperti yang kita tahu bahwa anak senja sangat lekat dengan musik indie folk yang kita udah bahas tadi ya. Jadi sangat menolak gitu mereka dengan beberapa lagu mainstream yang kebanyakan orang awam dengar. Mereka selalu bersiap di dalam gadget mereka playlist lagu dari 420, India, Danila, Fiersa Bersari, Payung Teduh, dan band-band indie lainnya. Dan kalian bisa dengerin lagu itu di Spotify coy ya. Widih, walaupun gak disponsori. Udah lah. Mungkin dengan adanya konten ini bisa membawa berkah. Amin. Yang kedua nih, rambut gondrong dan pakaian yang style. Sangat kental seorang anak senja dengan rambutnya yang gondrong. Hal ini merupakan sebuah kebebasan yang ingin mereka perlihatkan dalam bentuk pemahaman pada sebuah makna aksara. Dan selain itu, anak senja juga memiliki gaya berpakaian yang santai dan pastinya penuh makna dari seni. Outfit seperti jaket, denim, atau kaos flower dengan baju dimasukkan keadaan ripet jeans, tote bag dan kata-kata motivasi dan estetik. Topi serta rambut gondrong jadi ciri khas berpakaian anak senja. Berpakaian rapi seperti berkemeja saat jalan atau kuliah mungkin buat kulit mereka gatal. Mereka juga amat sangat menjaga cara berpakaian mereka agar tidak seperti normis. Untuk style berpakaian sih, saya nggak, mungkin untuk sekarang sih yang saya lihat dari nongkrong di kafe-kafe sih emang seperti itu. Cuman nggak semuanya itu gondrong sih guys. Jadi ada beberapa yang emang pendek rambutnya. Terus juga emang kebanyakan tuh apa ya, anak-anak yang nongkrong di kafe itu pakai pakaian santai. Mungkin karena itu selera cowok aja sih sebenarnya, karena cowok tuh nggak kayak cewek sih sebenarnya, yang dimana cewek tuh benar-benar harus penampilannya tuh harus rapi, harus matching segala ininya ya, warnanya dari atas sampai bawah. Sedangkan cowok tuh sebenarnya tuh yang saya rasain tuh nggak terlalu peduliin warna sih sebenarnya, yang penting enak, nyaman, aman gitu. Itu sih sebenarnya. Ya udah. Yang ketiga, kopi sebagai minuman utamanya nih. Sebagai seorang anak senja, kopi adalah minuman yang wajib hadir dalam menggambarkan hidup indie mereka. Kopi yang diseruput secara perlahan memberikan makna bagi setiap aksara kehidupan mereka. Kopi bersama lagu indie folk dan juga Matahari Senja membuat kehidupan mereka sangat penuh aksara. Mereka
Anak senja yang punya uang lebih mengopi di kafe kelas atas seperti Starbucks, dan yang minim uang jajan terpaksa mengopi di warung kopi. Jujur saya emang penikmat kopi sih, kopi hitam ya. Cuman apalagi kalau sambil sebat garpit, ini gila. Cuman kalau untuk ngopi di Starbucks atau di kafe-kafe sih, yang kafe-kafe terkenal sih saya belum pernah sih guys. Saya lebih ke apa ya, markup sih sebenarnya, yang lebih murah tapi terjangkau dan nggak beda jauh gitu. Karena jujur saya nggak, terus juga suasananya tuh comfy banget, yang apa ya, bisa dibilang yang nyaman aman gitu. Aman emang, aman tapi apaan. Oke, kita lanjut nih. Candu akan senja dan fenomena alam lainnya. Senja menjadi suatu titik puncak kekuatan indie mereka. Kala itu kekuatan aksara mereka bertambah ratusan kali lipat. Kemampuan untuk mendengar lagu indie, minum kopi, dan berpuisi jadi tidak tertahan lagi. Sejak ini layaknya werewolf atau seorang sains yang melebihi bulan. Kalau untuk candu, karena emang suasana sore hari itu suasana yang enak sih guys. Jujur yang saya rasain ya. Kayak sekitaran jam 4 sampai jam 6 tuh emang enak banget kalau kita di luar gitu ya. Melihat matahari terbenam, meresapi kehidupan, terus bisa dibilang mengevaluasi ke apa, keseharian kita dari pagi sampai malam gitu. Kayak gitu sih yang saya rasain. Cuman emang bener sih, cuman kalau sampai candu sih enggak sih ya. Jadi enggak, saya enggak selalu tiap hari keluar rumah gitu untuk ngopi atau hanya menikmati senja sih, enggak, cuman sesekali doang atau diajak teman gitu. Yang kelima ini berpuisi. Ciri khas yang terakhir untuk menghantam jiwa indie mereka adalah berpuisi dengan penuh makna dan juga rasa atas segala peristiwa, dan juga tentu setelah menyeduh kopi dan dengarkan lagu indie, mereka torehkan aksara baik di dalam buku catatan pribadi maupun ke dalam sosmed pribadi. Kadang karena kentalnya kebiasaan berpuisi yang dimiliki oleh para anak senja membuat banyak orang mengira semua orang yang berpuisi itu adalah anak senja atau indie. Kalau berpuisi sih, kalau teman-teman saya sih enggak ini sih, enggak bikin puisi sih. Cuman emang kalau teman-teman saya sih emang lebih ke galau aja sih sebenarnya. Cuma kalau untuk bikin puisi sih jarang sih. Kayaknya yang saya lihat, cuy. Stereotip anak senja bagi para pembuat puisi dan cinta sastra. Sebenarnya sangat disayangkan bahwa beberapa orang yang kadang berpuisi dicap seorang anak senja karena hobinya ini. Padahal banyak perbedaan yang membuat seorang yang cinta sastra dengan seorang indie dalam membuat sebuah puisi. Hal ini terletak pada alasan dan latar belakang mereka berpuisi. Alasan seseorang yang berpuisi bukan karena anak senja dan hanya cinta sastra, seperti yang saya dapat pada niat pribadi saya yang mengutarakan perasaan, pikiran, dan juga keresahan saya dalam bait-bait puisi. Karena jujur saya juga kadang bikin puisi sih, walaupun gak bagus gitu. Saya sendiri tidak suka minum kopi dan menatap senja. Ini yang buat artikelnya ya. Jadi saya tuh nyari ini tuh dari artikel dari Kompasiana, cuman saya lupa ini tuh dari siapa gitu, lupa saya cantumin cuy. Ya kalau yang buat artikel ini dia bilang tuh nggak suka minum kopi dan menatap senja. Rambut saya biasa saja dan tidak gondrong. Sebenarnya yang terpenting pemahaman saya akan musik ini sangat minim. Iya sih. Jadi saya tuh bisa dibilang banyak banget dari segi fashion, segi apapun itu mungkin bisa dibilang anak senja gitu ya. Dari yang suka nongkrong, lihat matahari tenggelam, minum kopi gitu. Cuman rambut saya jujur nggak gondrong, saya botak malah. Kayak gitu cuy. Dan jika kita melihat dari seorang anak senja berpuisi, pastilah untuk mengentalkan hidup indie mereka dan juga untuk lebih meresapi makna setiap lirik lagu indie favorit mereka. Hal ini serupa dengan anak K-popers yang belajar bahasa Korea karena latar belakang musik favorit mereka ini. Mata-mata beberapa perilaku bawaan ini didasari pada musik favorit mereka. Jadi emang nggak beda jauh sih sama yang lain gitu kan. Kayak anak senja suka indie folk, anak K-popers suka K-pop atau musik yang berbau pop kan K-pop gitu.
Dan memang nih, kesimpulannya nih untuk semuanya, memang terkadang beberapa orang yang berpuisi, terutama yang berusia muda seperti saya, kadang dilabeli sebagai anak senja oleh orang sekitar. Kalau saya sih mungkin iya untuk beberapa teman, karena di Instagram saya tuh setiap saya ngepost sebuah foto ataupun reels itu selalu pakai kata-kata quotes motivasi, walaupun motivasinya yang bercanda gitu, yang nggak terlalu serius gitu. Ya kalian bisa lihat sih di deskripsi di podcast saya, kalau bisa sih follow guys gitu. Oke, untuk episode kali ini segini dulu aja. Gimana, udah terbayangkan nggak nih, apakah kalian termasuk anak senja, indie, atau apa gitu? Dan ini tuh saya juga baru tahu sih jujur istilah ini ya, karena sebenarnya saya tahu anak senja aja, anak yang suka nongkrong senja, cuman nggak secara menyeluruh. Tapi dengan adanya website, apa ya, dengan adanya internet, saya bisa tahu banyak hal. Jadi kalian ini sih lebih memanfaatkan lagi apa itu internet, handphone gitu, biar punya apa ya, pemahaman yang luas. Walaupun sebenarnya ini nggak terlalu manfaat juga gitu, cuman bisa jadi bahan hiburan buat kalian nongkrong. Kalian tahu nggak gitu? Gitu. Oke, kita jumpa di minggu depan. Ciao.